Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kalian semua. Semoga tetap terus semangat belajar. Oke, Ibu ulangin materi beberapa minggu lalu, yaitu materi nilai mutlak ya. Materi nilai mutlak. Bab 1 ya. Materi nilai mutlak. Nilai mutlak yaitu nilai yang nyata yang kita ketahui ya, jadi nyata nilai mutlaknya. Nah, di dalam nilai mutlak di situ ada kalimat terbuka. Artinya untuk menentukan nilai mutlak dia terbuka untuk nilai berapapun. Yang penting nilainya positif. Nah, ya. Di dalam nilai mutlak ada pertidaksamaan dan persamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Berarti kalau linear satu variabel hanya satu yang digunakan variabelnya ya di dalam nilai mutlak. Satu variabel. Ya, jadi hanya satu variabel saja. Misalnya X aja yang dipakai ya. Nah, berarti X aja variabelnya karena hanya satu variabel. Kalimat terbukanya misalnya ya. Kalimat terbukanya contoh untuk nilai mutlak satu variabel. Misal 2x tambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi kalimat terbuka untuk nilai variabel X bisa kita ganti dengan angka berapa supaya 5? Berarti 2 dikali 2 ya. Jadi ini X-nya nilainya adalah 2 ya. 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi variabel X tadi pengganti angka terbukanya adalah 2. Nah, itu yang dimaksud tadi nilai mutlak mengandung kalimat terbuka ya. Jadi untuk X bisa diganti dengan angka 2 ya, nilai positif. Nah, itu konsep nilai mutlak. Nilai mutlak ditandai dengan bentuk tanda kurung ya. Tanda kurung. Misal ya, tanda kurungnya adalah berbentuk pagar ya. Misal angka 5. Nah, ini garis ini untuk menandakan nilai mutlak ya. Jadi dimutlakan dia angka 5. Misalnya lagi yang harus positif. Misal negatif 5. Jadi kita mutlakan menjadi 5. Jadi seperti ini. Jadi namanya nilai mutlak dia harus positif ya. Kalimatnya harus positif sama seperti kita, tidak boleh negatif ya. Kalau ada yang berpikir negatif, kita yang memperbaiki. Kita anggap aja itu yang baik ya. Misal kita habis dihina nih sama teman, diejek nih. Jangan marah, mungkin ejeknya itu kita ambil nilai positifnya. Sama seperti dengan nilai mutlak ya. Jadi kita ambil sisi positifnya. Seperti itu.
Contoh sederhana dalam bentuk pecahan ya. Misalnya 1/2. Ini kan nilai mutlak sudah positif 1/2 ya. Kita rubah lagi, misalnya ada nilai negatif 1/2. Nah, kita harus positifkan menjadi 1/2. Nah, ini yang namanya nilai mutlak ya. Nilai angkanya harus positif. Jadi seperti itu yang dimaksud nilai mutlak ya. Nah, nilai mutlak dengan bentuk bilangan terbuka kalian bisa buka di buku, yaitu halaman 15, itu latihannya ya. Kita lihat contoh soal, Ibu anggap aja itu contoh soal latihan 1.1 di buku kalian halaman 15 ya. Mungkin buku Ibu halaman 15, tapi nggak tahu buku kalian, semoga sama ya. Contoh latihan 1.1. Tentukan X tambah 1 ya. Dalam pagar nih. X tambah 1. X-nya bilangan real. Real itu artinya bilangan nyata ya. X-nya kita ganti. Ini namanya contoh tadi bilangan yang menggunakan satu variabel. Satu variabelnya adalah X ya, karena tidak ada Y di situ. Variabelnya hanya X. Itu yang namanya tadi satu variabel ya. Kalau dia dua variabel kan ada X dan Y. Ya, misal 2X tambah 3Y. Itu artinya dua variabel. Nah, ini untuk contoh persamaannya adalah contoh satu variabel. Berapa X tambah 1? Misal kita ganti X-nya 1. 1 tambah 1. Maka nilai mutlaknya adalah 2. Ya. Jadi X-nya kita ganti 1. Ya, nih. Ya. X-nya kita ganti 1. Nah, itu contoh sederhana. X dikurang 3. Kita ganti berapa X? Itu untuk bilangan positif, berarti X-nya kita ganti misalnya 5 ya. X dikurang 3 sama dengan berapa? X-nya kita ganti berapa? Misalnya 5 ya. 5 dikurang 3. Maka nilai mutlaknya adalah 2. Boleh nggak diganti negatif? Boleh. Misalnya ya, kita ganti X tadi. Misalnya di sini hasilnya, misalnya di sini 2 dikurang 3. X-nya ya. Misalnya X-nya kita ganti 2. 2 kurang 3 kan berarti negatif 1 ya. Negatif 1. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, negatif untuk nilai mutlak tidak boleh. Maka harus kita positifkan ya. Harus kita positifkan. Ini lanjutannya ya. Lanjutannya di atas ya, Ibu taruh. Kita positifkan. Min 1 sama dengan pagar 1. Nah, itu ya. Jadi min 1 sama dengan pagar 1. Ya. Min 1 sama dengan, nah itu hasilnya positif. Jadi kita harus realkan sehingga menjadi positif. Nah, itu contoh bilangan mutlak ya.
Ini materi yang beberapa minggu lalu yang sudah pernah Ibu sampaikan ke kalian ya. Uji kompetensinya bisa kalian coba-coba di buku latihan kalian. Nah, kalian bisa lihat itu nomor 1, tentukan nilai mutlak yang halaman 25 di buku kalian, uji kompetensi 1.1 halaman 25. Nomor 1, tentukan nilai mutlak untuk setiap bentuk berikut. A. Negatif 8N. N bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka berapa? Angka 1. Misal kita ganti nih. Min 8. N-nya kita ganti angka 1. Min 8N. Ya. N-nya merupakan bilangan asli. N asli. N-nya bilangan asli. N bisa kita ganti berapa? Bilangan asli kan dimulai dari angka 1 ya. Berarti N kita ganti 1. Min 8 dikali 1. Berapa hasilnya? Yaitu min 8. Tadi sudah Ibu bilang negatif nggak boleh, berarti kita positifkan menjadi 8. Ya, jadi seperti itu, kita positifkan. Oke, mungkin sampai sini bisa dipahami sedikit. Kalian bisa coba-coba buku latihannya ya, dicoba di rumah ya. Karena materi ini sudah 2 minggu yang lalu, Ibu mau melanjutkan ke sistem persamaan linear 3 variabel. Atau nama lainnya adalah SPLTP. 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 Sistem persamaan linear 3 variabel, berarti ada 3 variabel. Tadi untuk nilai mutlak adalah 1 variabel. Sekarang untuk bab 2 adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti ada X, ada Y, ada Z. X, Y, Z. Nah, ini 3 variabel ya. SPLTP-nya 3 variabel ya. SPLTP bisa kita gunakan berbagai macam cara ya. Atau sistem persamaan linear ini kaitannya juga dalam kehidupan sehari-hari sangat erat sekali ya. SPLTP biasanya berbentuk program linear ya. Dia program linear 3 variabel yaitu X, Y, dan Z ya. Itu program linear 3 variabel ya. Dia biasanya menggunakan nilai maksimum dan nilai minimum. Maksimum dan minimum persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel bisa kamu buka di bukumu bab 2. Nah, lihat halaman selanjutnya, halaman 45, yaitu X, Y, dan Z. Nah, kalimat penggantinya adalah bilangan-bilangan real ya. Bisa kita gunakan secara eliminasi, substitusi, atau cara
matrik. Tapi mungkin yang sering kalian pelajari yaitu menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Ya, cara yang sering digunakan pada SPLTP. Ya. Tiga caranya. Nah, eliminasi, substitusi, dan cara matrik. Dengan cara matriks, ya. Nah, biasanya yang sering kita gunakan, yang umumnya ya, eliminasi ya. Dengan cara mencari dulu variabel yang bisa kita hitung, entah itu X atau Y dulu yang kita cari. Setelah dapat X dan Y-nya, baru kita masukkan Z-nya ya. Kita substitusikan lagi ke Z-nya ya. Nah, buku kalian bisa dibuka halaman 45 ya, contoh sederhana itu soal ceritanya. Nah, langkah-langkahnya, langkah 1 kamu lihat, X sama dengan 2Y dan X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Di soal ceritanya kita lihat X tambah Y tambah Z sama dengan 40 ya. Nah, kamu lihat langkah kedua di halaman 46, langkah keduanya adalah cara eliminasi, mencari kesamaannya ya. Nah, di situ yang diselesaikan dahulu adalah nilai Y ya. Jadi Y-nya yang diselesaikan dulu. Di dalam langkah kedua itu di bukumu halaman 46 ya. 3X tambah Z sama dengan 40 ya. Perumpamannya 3Y tambah Z sama dengan 40. 3Y-nya kamu lihat di soal ceritanya halaman 44 ya. Nah, alternatifnya di situ kamu lihat alternatif penyelesaian. X-nya yaitu banyak jenis pupuk, Y-nya adalah banyak jenis pupuk yang SS, Z-nya adalah banyak jenis pupuk TSP ya. Yang pertama adalah pupuk Korea, yang kedua pupuk SS, yang ketiga adalah pupuk TSP. Nah, yang Y-nya adalah jenis pupuk SS, dibutuhkan sekarang ya, yang dibutuhkan sekarang. Nah, kamu lihat di situ untuk langkah kedua di bukumu yaitu 3Y tambah Z sama dengan 40. Nah, itu di dalam soal ceritamu ya, nanti kamu perhatikan betul-betul bukunya dibaca. Nah, setelah diselesaikan dengan metode eliminasi, Y-nya adalah sama dengan 11. Setelah dapat 11, maka Y ini dimasukkan atau disubstitusikan lagi. Disubstitusikan untuk mencari X. Maka X sama dengan 2Y, Y-nya ketemu 11, maka 2 dikali 11. 2 kali 11, 22. Nah, maka ketemulah X, maka X-nya adalah 22. Jadi X-nya 22, Y-nya 11. Lanjut disubstitusikan, karena Z tadi kita belum temukan tuh, Z-nya lagi dicari. Setelah dapat X dan Y, Z akan lebih mudah dihitung ya, tinggal disubstitusikan. Dimasukkan angka-angka tadi X dan Y-nya.
maka Z-nya ketemunya adalah 7 di langkah yang kedua di bukumu. Ya. Nah, itu contoh SPLTP ya, contoh sedikit SPLTP. Contoh yang ada di bukumu mungkin sangat sederhana sekali. Ibu akan berikan contoh satu lagi ya. Contoh SPLTP satu lagi. Misal X tambah Y tambah 2Z sama dengan 20. Nah, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 20. Ya. X tambah Y, kita masukkan X tambah Y tambah 2Z. Misalnya nih, kita eliminasikan lagi persamaan 1. Ini persamaan 1 yang di atas ya. Persamaan 1. Persamaan 2. Misal 2X tambah Y dikurang Z sama dengan misal 10. Nah, kita eliminasikan dulu nih ya. 2 ini kita eliminasikan dulu ya, kita turunkan. Bagaimana nurunkannya? Kita kalikan dulu. Bisanya berapa nih? Kita ambil. Ini kan X-nya penggantinya 1 ya. X-nya pengganti 1 ini ya. Ini bisa kita ganti 1 di sini, 2. Berarti kita putar, namanya eliminasi berarti kan berputar ya, eliminasi dipindahkan ya. Berarti kita ganti pengalinya untuk X tambah Y tambah 2Z sama dengan 20. Pengalinya adalah 2. Sedangkan 2X tambah Y dikurang Z sama dengan 10. Pengalinya adalah 1. Ya. Kita putar, yang 2 kita jadikan pengali yang di atas, kali 2. Yang di bawah kita kalikan 1 ya. Jadi kita putar. X ini kan variabelnya sebenarnya 1 ya, cuma angka 1 kan boleh ditulis boleh tidak ya. Yang 2 ini kita ganti pengali yang pertama yaitu 1, berarti kalikan dengan 1. Yang di atas kalikan dengan 2. Kamu bisa jadikan patokan antara X ini yang di atas, X pertama, dan patokan yang kedua adalah X kedua 2X ya. Jadi pengali yang pertama 2, pengali yang kedua adalah 1 ya. Biasa kalikan X kali 2 2X, Y kali 2 2Y, ditambah 2Z kali 2 sama dengan 4Z, lalu 2 kali 1 2, Y dikali 1 sama dengan Y, dikurang Z kali 1 sama dengan Z, sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Baru kita turunkan, kurangkan ya. Nah, hasil pengalinya kan yaitu 2
ditambah 4Z sama dengan 40 ya. Yang kedua adalah 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 10. Kita kurangkan ya, kita kurangkan nih ya. Kita kurangkan, berarti kita kurangkan ini 2X dikurang 2X sama dengan 0 nggak usah ditulis ya, langsung ke 2Y dikurang Y, berarti tinggal Y ya. 4Z dikurang negatif Z, berarti nambah atau kurang? Negatif ketemu negatif berarti jadi tambah, maka 4Z dikurang negatif Z sama dengan 5Z. Jadi di sini 5Z. Kenapa jadi tambah? Karena negatif ketemu negatif. 40 dikurang 10 yaitu 30. Nah, jadi seperti ini, ketemu sudah nih ya. Ketemu yang ini Y tambah 5Z sama dengan 10. Setelah itu kita cari nih persamaannya. Ini kan tadi 2 persamaan aja ya. Seharusnya ada 3 persamaan. Berarti persamaan selanjutnya nanti yaitu kalau di SMP ya persamaannya ada 3, berarti persamaan 1 2 dengan 2 1 atau 1 2 dan 1 3 boleh seperti itu ya. Persamaan itu ya 1 2 atau 2 1 atau 1 2 1 3 boleh ya. Jadi seperti itu boleh ya. Ini contoh sederhana. Oke, mungkin sampai sini dulu materi Ibu. Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu lanjutkan materi SPLTP, materi lanjutan. Lebih lengkapnya lagi. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga kalian bisa memahami dan bisa kalian pelajari lagi di rumah kalian. Bisa dicatat sedikit ringkasan materi Ibu di buku catatan kalian ya, biar tidak lupa. Nanti kalau sewaktu-waktu Ibu tanya catatan harian kalian, kalian harus siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.